Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak semua, kita lanjut lagi materi pelajaran kita di tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, hari ini kita sudah masuk pembelajaran yang kelima, yaitu melakukan permainan tradisional dan mengenal perbedaan usia. Nah, baiklah anak-anak Pak Guru, seperti biasa dibuka bukunya ya, halaman 127 pembelajaran 5. Jadi nanti anak-anak sambil menonton videonya, sambil mendengarkan videonya, dibuka bukunya sambil dibaca ya. Baiklah, kita masuk ke materinya ya. Sudah siapkan semua anak-anak? Baik, kita masuk ke materinya. Saat liburan sekolah, keluarga Ayu berkunjung di rumah kakek. Kakek tinggal di desa dekat lereng pegunungan. Suasana damai dan udara sejuk sangat terasa di pedesaan. Kakek tinggal bersama nenek, paman, dan bibi. Nah, jadi saat libur sekolah, Ayu berkunjung ke rumah kakek. Kakek tinggal di mana? Tinggal di desa dekat lereng pegunungan. Nah, suasana di desa bagaimana? Damai dan udaranya sangat sejuk. Nah, tentu anak-anak Pak Guru juga pernah berkunjung ke rumah kakek ataupun nenek ya. Pasti sangat mengasihkan, bukan? Ayu senang berada di rumah kakek. Ayu dapat bermain dengan anak-anak di sekitar rumah. Hari ini Ayu bermain gebokan batu. Nah, anak-anak tahu apa itu permainan gebokan batu? Nah, permainan gebokan batu itu termasuk permainan tradisional ya anak-anak ya. Permainan gebokan batu menggunakan bola kasti. Permainan gebokan batu juga menggunakan tumpukan pecahan genting. Pecahan genting dapat diganti dengan kaleng susu bekas. Permainan ini membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Jadi, di kampung, di rumah kakek, di kampung kakek tadi si Ayu bermain gebokan batu. Nah, jadi permainan gebokan batu itu termasuk permainan tradisional ya anak-anak ya. Nah, atau permainan gebokan batu ini juga ada yang menyebutkan permainan ini permainan boy-boyan ya. Jadi permainan ini menggunakan bola kasti. Jadi bola kastinya digunakan untuk melempar pecahan genting yang sudah disusun. Nah, pecahan genting ini boleh diganti dengan kaleng susu bekas. Pasti anak-anak sudah pernah memainkan permainan ini kan? Nah, permainan gebokan batu dilakukan oleh dua kelompok. Permainan gebokan batu dilakukan dengan melempar bola. Bola dilempar ke arah tumpukan pecahan genting. Saat roboh, pemain segera menumpuk pecahan genting kembali. Jika berhasil menumpuk pecahan genting, kelompok itu dinyatakan menang. Jadi, cara melakukan permainan ini ada dua kelompok ya. Jadi ada dua kelompok. Nah, nanti akan bergiliran kelompok siapa yang pertama melempar tumpukan pecahan genting tersebut. Nah, jadi anak yang melempar disebut pelempar ya, disebut pelempar. Nah, jadi mereka terbagi dari dua kelompok. Nah, biasanya 3 lawan 3 ya, satu kelompok 3 lawan 3 seperti gambar ini ada 3 lawan 3. Nah, jadi yang melempar disebut pelempar ya. Nah, si pelempar atau tim pelempar melempar pecahan genting sampai jatuh, tetapi melempar hanya cukup satu kali satu orang. Nah, jika pelempar pertama tidak mengenai pecahan genting, tidak menjatuhkan pecahan genting, maka diganti temannya yang satu tim. Nah, dilempar satu kali, jika tidak kena juga diganti dengan teman satu tim yang lain. Nah, jika pecahan gentingnya kena bola, kemudian pecahan genting terjatuh, nah, teman satu timnya kembali berusaha menyusun pecahan genting tersebut. Nah, sedangkan tim lawan akan mengejar bola kastinya, akan mengejar bolanya setelah dilempar
pecahan gentingnya jatuh, bolanya dikejar oleh tim lawan. Nah, setelah bolanya didapat, mereka akan berusaha, nah di sini mereka akan berusaha melempar tim yang sedang menyusun pecahan genting tersebut. Nah, jika bolanya mengenai pemain atau tim yang sedang menyusun, maka akan berganti ya, akan berganti untuk melempar bolanya ke pecahan gentingnya. Nah, jika mereka berhasil menyusun pecahan gentingnya, nah mereka dinyatakan pemenang. Jadi permainan gebokan batu selesai setelah mereka berhasil menyusun pecahan gentingnya. Begitu ya. Nah, mungkin anak-anak pasti sudah pernah memainkan permainan ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Setelah selesai bermain, Ayu dan teman-teman pulang. Sampai di rumah kakek, Ayu bergegas mandi. Kemudian Ayu membantu ibu dan nenek. Mereka menyiapkan hidangan untuk makan malam. Nah, jadi setelah selesai bermain, si Ayu dan teman-temannya pulang, dan sampai di rumah Ayu mandi, kemudian membantu ibu dan nenek untuk memasak, menyiapkan makanan ya. Nah, membantu itu termasuk perilaku atau sikap baik ya, anak-anak Pak Guru. Ayu dan keluarga besar makan malam bersama. Nah, ada ayah, ibu, Kak Laras, dan Tio. Ada juga paman, bibi, kakek, dan nenek. Nah, itu adalah keluarga besar si Ayu. Ada ayah, ibu, Kak Laras, Tio, bibi, paman, kakek, dan juga nenek. Nah, paman itu adalah saudara laki-laki ayah ataupun ibu. Nah, sedangkan bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu. Nah, jika ada saudara ayah yang laki-laki atau saudara ibu yang laki-laki, kita panggil paman. Nah, jika saudara yang perempuan, saudara ayah kita yang perempuan atau saudara ibu kita yang perempuan, dipanggil bibi ya. Berikut gambar anggota keluarga besar Ayu. Nah, ini nih tadi gambar anggota keluarga besar Ayu. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada paman, ada bibi. Nah, ada Kak Laras. Nah, ini si Ayu. Kemudian ada Tio. Nah, inilah keluarga besar si Ayu. Nah, anak-anak juga tentu mempunyai keluarga besar seperti ini ya. Ayu dan keluarga memiliki usia yang berbeda. Nah, perhatikan gambar anggota keluarga besar si Ayu tadi. Mereka memiliki usia yang berbeda. Usia itu atau sering kita sebut dengan umur ya. Nah, usia ataupun umur. Nah, usia mereka berbeda-beda. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar kakek. Usianya berapa? Atau umurnya berapa? 65 tahun. Nenek berapa tahun? Nenek 62 tahun. Ayah si Ayu udah berapa tahun? 40 tahun. Ibu 38 tahun. Nah, paman 35 tahun. Bibi 33 tahun. Kak Laras 15 tahun. Ayu usianya 8 tahun. Nah, si Tio ini adiknya Ayu berapa usianya? 5 tahun. Nah, mereka memiliki usia atau umur yang berbeda. Nah, usia atau umur ini boleh dikelompokkan atau dikelompokkan ya sebagai berikut. Nah, usia 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak. Nah, maka seperti anak-anak Pak Guru semua, jadi masih disebut anak-anak karena umurnya atau usianya masih 0 sampai 12. Artinya 0 sampai 12 tahun berarti mulai dari usia 0, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun masih disebut anak-anak. Nah, jika anak-anak Pak Guru ada yang berumur 7 tahun, nah disebut anak-anak. Nah, jika ada usianya 8 tahun, masih disebut anak-anak. Nah, begitulah selanjutnya mulai dari 0 sampai 12 masih disebut anak-anak.
Nah, jadi umurnya 12 tahun masih disebut anak-anak juga. Nah, kemudian ada usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Nah, jika ada kakak kita atau abang yang berumur 13 sampai 17 tahun, mereka sudah disebut remaja. Nah, jadi mereka dipanggil sebutannya remaja usianya, kelompok usianya atau umurnya ya. Nah, sedangkan usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, jika umurnya sudah 18 tahun, 19, 20, 21 dan seterusnya, itu disebut dewasa. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, si Tio usianya berapa tahun? Tio usianya 5 tahun. Nah, dalam kelompok usianya dia disebut apa? Berarti si Tio disebut anak-anak karena usianya 5 tahun. Dari 0 sampai 12 kan disebut anak-anak. Si Tio usianya masih 5 tahun, jadi masih disebut anak-anak. Nah, Ayu usianya berapa? Usianya 8 tahun. Si Ayu dipanggil anak-anak, remaja atau dewasa? Si Ayu juga masih dipanggil anak-anak, masih disebut anak-anak karena usianya 8 tahun. Karena dari 0 sampai 12 masih anak-anak. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, masih disebut anak-anak. Nah, coba perhatikan Kak Laras. Nah, Kak Laras usianya berapa? Usianya 15 tahun. Nah, dalam kelompok usia ini, kira-kira Kak Laras masuk kategori yang mana? Apakah anak-anak, apakah remaja, atau dewasa? Nah, Kak Laras sudah masuk kategori remaja karena dia sudah 15. Karena 13 tahun sudah disebut remaja. 13, 14, 15, 16, 17 tahun itu disebut remaja. Nah, sedangkan mulai dari 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, yang disebut dewasa contoh Bibi 33 tahun, sudah di atas 18 kan, 18 tahun ke atas. Nah, 33 tahun kan di atas 18. Jadi Bibi sudah dewasa. Paman juga sudah dewasa karena 35. Begitu juga ibu, ayah, nenek, kakek. Nah, itu semua orang dewasa karena sudah usianya atau umurnya 18 tahun ke atas. Jadi 18 tahun sudah disebut dewasa. 18, 19, 20, 21 dan seterusnya disebut dewasa. Jadi nanti anak-anak Pak Guru juga kalau sudah umurnya atau usianya 13 tahun, nanti anak-anak tidak dipanggil lagi anak-anak, tapi sudah disebut dengan remaja. Nanti kalau anak-anak Pak Guru juga nanti sudah umur 18 tahun, nah, sebutannya sudah disebut dengan dewasa. Jadi udah orang dewasa. Tapi untuk saat ini karena anak-anak masih berumur antara 7 tahun sampai 9 tahun mungkin ya. Jadi masih disebut anak-anak. Nah, jadi sampai di situ dulu penjelasan materi kita untuk hari ini ya. Nah, Pak Guru berharap penjelasan materi hari ini yang Pak Guru buat dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Salam rindu dan salam sayang untuk anak-anak semua. Jadilah anak yang baik yang selalu menurut nasihat orang tua. Dadah.